Ya, kembali di siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, lebih dari sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Tamiang, Aceh. Sejumlah korban terpaksa bertahan tanpa tenda pengungsian. Stok makanan mulai menipis, anak-anak hingga lansia mulai mengalami kelaparan. Ya, sejumlah akses utama menuju Kabupaten Aceh, Tamiang terputus akibat terendam banjir bandang. Kawasan pun terisolir menyebabkan sejumlah bantuan logistik terutama bahan makanan sulit didistribusikan. Balita dan anak-anak mulai terancam kelaparan lantaran mulai minimnya pasokan makanan dan susu. Sejumlah korban banjir di perbatasan Aceh, Tamiang, dan Langkat terpaksa tidur beralaskan terpal seadanya tanpa tenda pengungsian. Sementara itu untuk kebutuhan makanan, para korban hanya andalkan sisa roti yang dibawa pengendara yang terjebak banjir. Sementara itu sejumlah figur publik ramai-ramai datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan. Mulai dari artis Pras Teguh yang menggalang donasi hingga miliaran rupiah, hingga anggota DPR RI Verrel Bramasta yang datang lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitamnya. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat, dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melapor. Ya, sementara itu pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan untuk mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa pun menyambut antusias karena di tengah bencana uang saku dan uang kuliah untuk mereka terhambat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Sebenarnya juga dari Aceh, saya dari Biren gitu. Jadi kemudian tahunya karena memang keluarga di sana banyak yang lost kontak, sulit dihubungi, nggak ada sinyal, mati lampu. Nah jadi dari situ akhirnya kepikiran juga mau bantu ke sana, tapi juga bingung gimana. Akhirnya yang pertama terpikirkan adalah bantu teman-teman mahasiswa yang ada di Malang karena mereka juga pasti kesusahan, nggak dapat kiriman dari orang tua, belum dapat kabar dari orang tuanya di sana. Nah akhirnya kita inisiatif untuk bantu teman-teman mahasiswa untuk ngasih sedikit bantuan untuk mereka bisa makan di sini. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Alhamdulillah dengan ada program ini untuk kami yang mahasiswa yang terdampak dapat
bantuan dan juga keringanan lah untuk bisa, jadi sekedar hanya untuk makan bisa dapat bantuan. Alhamdulillah cukup terbantu, saya dengan teman-teman Aceh juga sangat terbantu ya, karena memang banyak juga teman-teman yang masih nunggu kiriman dari keluarga, juga nggak bisa dihubungi sama sekali keluarga yang di sana juga. Akhirnya dengan ada ini seenggaknya tertolong lah untuk teman-teman yang masih di sini nunggu kabar dari keluarga. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di tingkat pusat maupun daerah. Kerjasama lintas kementerian ini diharapkan menjadi ruang baru bagi klub olahraga dan pelaku UMKM untuk berkembang di daerah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi ini akan diawali dari pengelolaan terhadap 20 stadion sepak bola di berbagai daerah. Nota kesepahaman tersebut mencakup integrasi data fasilitas olahraga pusat dan daerah, penataan ruang, fasilitas kemitraan untuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga, serta peningkatan kapasitas UMKM yang terlibat dalam ekosistem olahraga. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini semua menjadi bagian juga sinergi program untuk kebangkitan UMKM di daerah, di mana yang namanya jualan UMKM itu kalau ada event biasanya laku atau di tempat yang memang sering dikunjungi. Dan alhamdulillah MOU ini berhasil kita lakukan dalam rangka untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas publik yang ada di daerah untuk bisa dimanfaatkan dalam hal ini khusus untuk olahraga dan juga UMKM yang bergerak di sektor industri olahraga. Nah, di kami di Kementerian UMKM itu ada program yang kita sebut namanya UMKM Holding atau UMKM Clustering, di mana ini khusus untuk UMKM yang di clustering olahraga. Maman menambahkan nilai ekonomi industri olahraga nasional diperkirakan mencapai sekitar 41 triliun rupiah per tahun hingga 2024. Ini merupakan sebuah potensi yang bisa tumbuh lebih cepat dengan dukungan kebijakan yang tepat. Dari Jakarta, Cikal Bintang Raisatria, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kak, nahan kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Tidak ketemu. Pemirsa, momen sangat menyayat, bayi berusia 2 minggu diselamatkan dari banjir oleh tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat. Tragisnya, orang tua bayi tersebut meninggal terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera.
Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari desa Lokop, Aceh Timur. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Inilah momen saat sejumlah personel TNI Angkatan Udara mengevakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikku Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSB mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda di wilayah Rulet Timur, Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terendam dan akses darat tidak dapat ditembus sama sekali. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Terisolasi akibat banjir dan longsor, ratusan siswa di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Izin saudara nggak ada yang bayar. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi AU Pak. Pakai jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Pemirsa, momen haru terjadi saat seorang ayah berhasil menemukan anaknya di posko pengungsian Sumatera Barat setelah berjalan kaki selama 4 hari. Tangis bocah ini pecah saat bertemu kembali dengan ayahnya di posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Keduanya telah terpisah selama 4 hari. Sang ayah mencari putranya dengan berjalan kaki selama 4 hari usai rumah mereka luluh lantak diterjang banjir. Pertemuan haru ayah dan anak ini pun viral di media sosial. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Keluarga yang ketemu di jalan. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini dari banjir di Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo di Kabupaten Tanah Datar. Ya, selamat siang Agung, bagaimana kondisi terkini di sana?
Baik, selamat siang. Saat ini saya berada di kawasan Megamendung, Nagari Singgalang, tepatnya di aliran Sungai Batang Anai. Pasca banjir bandang kemarin, upaya perbaikan jalan penghubung yang banyak rusak akibat banjir bandang saat ini terus berlangsung. Dan diusahakan jalan ini bisa tersambung dalam waktu dua minggu. Setidaknya sebagai penghubung jalan darurat, karena jalur ini merupakan jalur arteri yang menghubungkan antara Padang, Tinggi, bahkan sampai Pekanbaru. Dan untuk upaya pencarian korban hingga saat ini masih terus berlangsung. Petugas melakukan metode penyisiran sungai baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dan informasi untuk korban terakhir ditemukan kemarin ada satu jenazah yang ditemukan tempatnya di sekitar kawasan Malibu Anai, dan jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan total untuk jenazah yang sudah ditemukan hingga saat ini sebanyak 36 jenazah. Ya. Baik, Agung, kalau untuk korban hilang yang masih dalam pencarian ada berapa banyak hingga kini? Kalau baik untuk yang dalam pencarian yang sesuai data yang masuk sesuai laporan dari pihak keluarga ada sekitar lebih kurang 40-an lebih. Namun ini masih bisa berkembang lagi karena sewaktu kejadian menurut saksi mata banyak pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi sebelum banjir bandang menghantam kawasan batas kota Padang Panjang. Dan hingga kini petugas juga masih menerima laporan-laporan dari sanak saudara korban di pos DPI maupun di posko utama kota Padang Panjang. Oke, Agung, mungkin Anda bisa menunjukkan kepada kami dan juga pemirsa bagaimana situasi di sana, kondisi jembatan yang merupakan penghubung utama, ya, akses utama warga di tanah datar seperti apa dan bagaimana proses perbaikannya, dan nanti bagaimana, apakah ada alternatif begitu sambil menunggu jembatan ini selesai, distribusi bantuan akan lewat mana, seperti apa? Ya baik, ini merupakan aliran Sungai Batang Anai. Dan kita melihat itu ada 6 alat berat yang sedang bekerja di sekitar lokasi jalan yang cukup parah ambrolnya di yang banjir bandang. Di sepanjang jalur ini yang merupakan jalur tropis ini banyak jalan yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Dan untuk sementara waktu untuk akses menuju ke Padang Panjang atau dari Padang ke Padang Panjang ke Bukit Tinggi, para pengguna jalan bisa memanfaatkan jalur Sitinjau Laut yang menghubungkan antara Padang dan Solok. Namun perlu juga diperhatikan jalur ini merupakan jalur rawan bencana longsor di kawasan Sitinjau Laut ini. Namun untuk pejalan kaki ini bisa menggunakan sistem meninggalkan kendaraan di seberang, kemudian pengguna jalan bisa jalan kaki kemudian di belakang kemudian jalan kaki kemudian bisa menyambung dengan kendaraan di seberang. Begitu juga dilakukan untuk petugas ambulan yang untuk mentransfer atau mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Padang maupun dari Padang ke Padang Panjang. Jadi mereka berhenti di ujung jalan yang rusak, kemudian membopong dengan jalan kaki lebih kurang dengan jarak lebih kurang 500 meter untuk menuju titik di mana jalan yang rusak di ujung jalan yang sudah menunggu ambulan di sana. Ya. Baik, kita akan update lagi begitu ya bagaimana kondisi, dan kita akan tunggu perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pemberian bantuan lewat udara demi menjangkau daerah terisolir akibat akses jalan terputus. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki
makanan berupa tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setia Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai mendatangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrian BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus antri berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Dari jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antreannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi maksudnya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramainya antrean ini? Insyaallah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Bobi Pakpahan di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Bobi. Bobi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah antrian BBM ini masih terjadi hingga kini? Ya, Cila, selain di beberapa daerah di Sumatera Utara yang mengalami kelangkaan BBM akibat bencana alam yang terjadi beberapa hari terakhir, di Kota Medan juga kelangkaan BBM juga terjadi hampir 3 hari terakhir. Bahkan di tempat saya sekarang ini, di salah satu SPBU di Jalan Ahana Sudirman Medan, hingga saat ini juga mengalami kemacetan yang cukup parah akibat daripada antrian BBM di SPBU ini. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena sejak 3 hari yang lalu kelangkaan BBM di Medan juga sudah terjadi, hingga di beberapa SPBU, hampir semua SPBU di Kota Medan mengalami kelangkaan BBM. Saya akan memperlihatkan seperti apa kondisi daripada SPBU, salah satu SPBU di Jalan Ahana Sudirman Medan. Situasi masih tampak terlihat kendaraan mengular seperti yang saya perlihatkan saat ini, tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ini sudah sedikit lancar, namun petugas kepolisian masih tampak melakukan pengamanan
guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara informasi dari pihak Pertamina sendiri maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Kota Medan, upaya untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini sudah dilakukan, di mana pihak Pertamina sendiri mengaku sudah melakukan berbagai upaya, dan untuk stok saat ini menurut pihak Pertamina sudah dalam keadaan baik. Oke, itu artinya antrian sudah tidak ada lagi di beberapa SPBU yang Anda pantau di Kota Medan, begitu rekan Bobby? Antrian masih tetap terjadi, tapi tidak separah hari-hari sebelumnya. Kalau 3 hari terakhir, hampir seluruh SPBU itu antrian hingga ke jalan raya, bahkan mengganggu arus lalu lintas. Bahkan beberapa pengendara yang sudah mengantri berjam-jam tidak juga mendapatkan BBM, karena pada saat antrian dia ingin mengisi BBM justru sudah habis, sehingga mereka merasa kecewa, dan warga pun harus berkeliling ke SPBU lain yang masih memiliki stok BBM. Demikian. Baik, terima kasih Bobby Papahan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir bandang. Pemerintah pusat tangani bantu korban bencana. Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Hingga kini rumah-rumah warga masih banyak yang rusak. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah kampung hilang. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Yaitu Sawang dan Jambuai, juga Diren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Sulitnya akses ke sejumlah wilayah membuat bantuan sulit terdistribusi. Bahkan saat ini 4 bupati menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah. 4 daerah ini adalah Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya, serta Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat bencana. Mendagri pun buka suara atas pernyataan para kepala daerah ini. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Saat ini meski masih berstatus darurat bencana daerah, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke Aceh. Untuk menjangkau lokasi yang terisolir, bantuan diberikan melalui udara dan laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Brimob Polda Sumatera Utara menemukan jenazah orang tua Aibda Pakpahan, rekan mereka sesama Brimob, di lokasi bencana banjir dan longsor Sibolga. Personel Brimob Kompi 2 Siaga Batalion A Polda Sumatera Utara menemukan jenazah seorang wanita lansia di lokasi banjir dan longsor Sibolga. Jenazah wanita bernama Tiur Malina, berusia 70 tahun ini, merupakan orang tua dari Aibda Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut.
Penemuan jenazah sontak menghadirkan duka mendalam bagi keluarga. Meski di tengah duka, Aibda Pakpahan dan anggota Brimopolda Sumut lainnya tetap membantu proses evakuasi dan pencarian para korban. Pemirsa, penyaluran bantuan untuk korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mendapat sorotan. Paket bantuan rusak karena dilempar dari helikopter yang sedang terbang. Video amatir memperlihatkan helikopter yang membawa bantuan via udara membagikan bantuan dengan cara menjatuhkan dari ketinggian untuk warga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mirisnya, paket bantuan yang dijatuhkan rusak, bungkus beras pecah hingga butiran beras berserakan bercampur dengan lumpur bekas banjir. Warga sampai mengais dan kumpulkan beras yang tercampur dengan lumpur tersebut. Pihak Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumut menyebutkan distribusi bantuan dengan cara dilempar lewat udara karena keterbatasan dalam proses pendistribusian bantuan karena masih sulitnya akses menuju lokasi. Artinya harus bisa kita pahami juga mana SOP yang normal, mana SOP yang darurat. Nah, kita pahami bersama bagaimana keresahan masyarakat di daerah pedalaman yang tidak bisa diakses. Salah satu mengatasi ini tentu lewat udara. Lewat udara juga tidak semua ada bisa landing helikopter. Tidak ada tidak semua daerah atau desa-desa yang mempunyai helipad. Nah, sehingga salah satu cara untuk melakukan bisa mendistribusikan bahan pangan ini adalah kita jatuhkan dari helikopter. Sebelumnya Gubernur Sumut Bobi Nasution juga ikut mendistribusikan bantuan melalui helikopter karena lokasi terdampak bencana terisolir. Pihak Pemprov Sumut akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pendistribusian bantuan agar bantuan yang diterima masih dalam kondisi baik dan tepat sasaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret banjir bandang ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, usai diperiksa KPK selama 6 jam, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal korupsi di bank daerah. Sementara KPK masih menelusuri aliran uang dugaan korupsi ke sejumlah pihak. Setelah drama percintaannya dengan Lisa Mariana usai, kini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus kembali berurusan dengan KPK. Selasa siang, Komisi Anti Rasuah memanggil RK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di bank daerah.
Mengenakan batik biru, RK tiba sekitar pukul 10 dan selesai diperiksa 6 jam kemudian. Seusai diperiksa kepada awak media, RK justru mengaku sama sekali tidak mengetahui permasalahan dugaan korupsi di tubuh bank daerah yang menyeret namanya. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak asal memanggil saksi, namun berdasarkan bukti termasuk penelusuran aliran uang. Dari dana non-budgeter yang berasal dari pengadaan belanja iklan di BJB itu, ya, sebagian untuk belanja iklan, sebagian menjadi dana non-budgeter di Korsek BJB yang kemudian dikelola. Dalam prosesnya, KPK melakukan follow the money, mengikuti aliran dari uang atau dana non-budgeter tersebut, ya. Uang ini mengalirnya kepada siapa saja, untuk apa saja, begitu ya. Tentu sudah ada ya bukti-bukti ya, misalnya transfer atau. Kasus berawal dari proyek pembuatan iklan bank daerah periode tahun 2021 hingga 2023. Uang senilai 409 miliar pun digelontorkan. Belakangan diketahui penunjukan agensi melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. KPK akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya diduga meminta imbalan atau kickback dari para agensi. Akibat perbuatan curang mereka, negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Namun hingga kini, kelimanya masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dari pengakuan seorang mantan pekerja di PT IMIP, terdapat ribuan pekerja Cina di Morowali dari level atas hingga level tukang sapu. Hal ini disampaikan langsung secara eksklusif kepada Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah
masyarakat satu kecamatan Bahodopi di Morowali. Morowali di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan. Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Ya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah? Iya, betul. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat, di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Digeser. Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi, terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Rombongan di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari. Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan menyebut permasalahan di PT IMIP bukan hanya sekedar bandara hantu, tetapi juga pelemahan kedaulatan negara di bawah kesepakatan Joko Widodo saat menjabat sebagai Presiden RI. Namun hal itu dibantah David Pajung, Waketum Bara JP, yang menyatakan kesepakatan PT IMIP terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Di sini konteksnya saya mau bicara, Morowali bukan hanya sekedar bandara, termasuk pelabuhan. Bagi saya, ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara. Maka ketika Bang Sapri bicara tidak boleh ada negara dalam negara, itu menjadi masuk akal. Karena apa? Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional. Terlepas dari apakah ada penerbangan atau tidak secara internasional. Sempat jadi internasional? Sempat, KM38, keputusan Menteri nomor 38. Ada penerbangan internasional di sana? Menetapkan itu bandara internasional terlepas dari apakah sudah ada penerbangan atau tidak ada. Yang jelas sempat statusnya sebagai internasional. Dan itu bermasalah karena ternyata di sana Pak Sapri sebagai Menhan tidak menyebutkan otoritas negara. Itu yang berikut adalah pelaut. Sebentar saya mau selesaikan. Supaya ketemu konteks makarnya di mana. Anda dengar dulu. Anda dengar dulu. Sebut saja tanggalnya KM itu kapan? Tadi disebutkan tanggalnya. Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang
tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam. Saya interupsi kalau itu. Saya interupsi. Anda nggak punya data. Loh, Anda nggak punya data. Tadi saya udah jelaskan. Kontrak diteken tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang saya bilang jadi liar. Publik harus tahu jadi liar opini ini ketika saat nggak punya data dia. Ini bukan Jokowi yang teken. Presiden SBY teken 3 Oktober. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Bisa krisis air bersih yang terjadi di Muara Angke, Jakarta Utara memaksa warga bergantung pada pedagang air jerigen keliling. Air bersih yang dijual dalam satu jerigen dibanderol 3 hingga 6 ribu rupiah. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dari kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, krisis air bersih terjadi di Muara Angke, Jakarta Utara. Tempat saya melaporkan saat ini merupakan lokasi permukiman nelayan yang memang cukup padat kondisinya, di mana air bersih ini sulit didapatkan karena memang terjadi intrusi air laut di wilayah ini. Dan saya akan coba perlihatkan kepada Anda ini sejumlah pedagang air bersih yang mereka harus berjibaku mengisi air setiap harinya. Kurang lebih 20 liter mereka bawa dengan jerigen-jerigen yang mereka jual. Ada yang bermacam-macam, mulai dari 3.000, kemudian ada yang 5.000 rupiah per jerigennya. Saya coba akan berbincang bersama dengan salah satu pedagang air bersih di sini. Bapak boleh diperkenalkan, Pak? Namanya Pak siapa? Nama saya Rusdi. Pak Rusdi, setiap hari ini bisa menjual berapa jerigen, Pak? Ya, bangsa berapa ya? 200 jerigen ada, bisa lebih. Per jerigen dihargai berapa? Jadi ngitungnya satu pikul, 2 jerigen itu 5.000. Kadang ya udah itu aja. Terima kasih Bapak Rusdi atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pedagang yang ada di Muara Angke, Jakarta Utara. Setiap harinya ia akan mengirim air bersih ke sejumlah titik begitu, terutama di kawasan pelelangan ikan yang mana pada pagi hari dan sore hari. Memang permintaan air bersih ini cukup tinggi karena memang kualitas air bersih yang sangat sulit didapatkan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan untuk Anda. Bisa Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membagikan secara simbolis 146 kartu layanan gratis kepada para penyandang disabilitas. Biar kebagian yuk. Ya, pembagian kartu layanan gratis atau KLG kepada penyandang disabilitas digelar untuk menyambut Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. Menurut Rano, rangkaian peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi semua. KLG untuk disabilitas adalah wujud komitmen Pemprov DKI, janji kami kepada masyarakat Jakarta. Nah, mudah-mudahan harapan dengan kartu ini dapat mendukung perjalanan teman-teman disabilitas. Ya, dilengkapi marka khusus dan jarak yang luas, halte dan bus Transjakarta dinilai ramah disabilitas. Ya, marka kuning disabilitas yang biasa disebut guiding block atau jalur pemandu yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas terlihat terpasang di halte Transjakarta Balai Kota. Marka khusus berupa ubin timbul berwarna kuning ini membantu penyandang disabilitas dalam berjalan dan menavigasi ruang publik. Selain itu, ada juga antrian khusus untuk penyandang disabilitas, toilet, hingga kursi khusus di dalam bus. Bagus. Di mana-mana pelayanannya bagus. Setiap penumpang dikasih prioritas yang bagus, gitu. Apa aja Pak yang Bapak lihat fasilitas yang duduknya ya kursi merah khusus itu. Terus sama ramu sampahnya baik-baik dia. Kalau ini cuma disediakan untuk
Khusus prioritas itu. Ya pemirsa, hari ini tanggal 3 Desember 2025 merupakan Hari Disabilitas Internasional. Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Persatuan dan Inklusi, Angki Yudhistia. Selamat siang Ibu Angki. Halo, selamat siang Mas Togi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ibu, hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Untuk Ibu sendiri, bagaimana Ibu melihat makna peringatan Hari Disabilitas tahun ini? Oke, pertama selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 untuk semua. Maka hari ini Hari Disabilitas Internasional bukan sekedar seremoni tahunan Mas Togi dan buat teman-teman semua, tetapi momen refleksi nasional. Sejauh apa Indonesia benar-benar membuka ruang, akses, dan kesempatan bagi 22,9 juta penyandang disabilitas. Tapi tahun ini kita bisa melihat momentum yang berbeda. Semakin banyak suara-suara penyandang disabilitas yang naik ke permukaan, semakin banyak ruang publik yang mulai menata akses, dan semakin banyak komunitas yang bergerak bersama. Tapi kita harus ingat bahwa inklusi ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak. Dan negara yang maju adalah negara yang menjaga fasilitas warganya. Baik, tapi kalau saya lihat dari segi mungkin ekonomi, mungkin sejak pandemi hingga kondisi ekonomi saat ini, bagaimana Ibu melihat situasi kesejahteraan dan akses ekonomi bagi penyandang disabilitas? Baik, pandemi membuka mata kita bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan, yang kehilangan pendapatan lebih cepat dan pulih lebih lambat dibanding sekitarnya. Saat ini memang pemulihan memang terjadi, tapi tidak merata. Akses kerja, peluang usaha, dan literasi digital ini masih sangat minim sekali. Tapi di sisi lain muncul harapan baru. Kita masih bisa melihat banyak usaha mikro dari rumah. Makin banyak brand yang membuka peluang kerja remote. Dan teknologi digital ini yang menjadi akses baru. Namun secara keseluruhan kita masih membutuhkan percepatan kebijakan dan intervensi ekonomi yang lebih komprehensif karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum dapat akses pekerjaan yang layak. Berarti bisa dibilang sudah membaikkah atau memang tidak dalam proses untuk lebih baik lagi, Ibu Angki? Proses menuju ke lebih baik lagi. Baik, untuk apa nih tantangan terbesar nih bagi mungkin menghambat penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia ekonomi dan atau nggak di dunia pekerjaan, Ibu Angki? Betul, tantangan utama ini bukan hanya pada kemampuan penyandang disabilitas saja, tetapi pada sistem yang belum sepenuhnya siap menerima keragaman kemampuan penyandang disabilitas. Jadi tantangannya itu pertama stigma sosial yang masih banyak melihat disabilitas sebagai keterbatasan, bukan keistimewaan. Kedua, akses pendidikan dan pelatihan yang tidak setara. Ketiga, lingkungan kerja yang belum aksesibel, baik secara infrastruktur, bahkan sebagai ekosistem kerjanya. Dan keempat, kurangnya pendampingan bisnis dan akses modal untuk yang ingin berwirausaha. Jadi hambatan-hambatan ini adalah yang membuat penyandang disabilitas itu sulit. Maka dari itu kita perlu pendampingan-pendampingan sehingga membuat penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan kompetitif yang setara dengan non-disabilitas. Tapi untuk merubah stigma ini, bagaimana cara ini, Bu Angki? Caranya adalah yang pertama, kita butuh tokoh-tokoh sosok penyandang disabilitas ini lebih banyak lagi untuk yang bersuara. Jadi kita bisa melihat bahwa makin banyak ya kemampuan penyandang disabilitas, di balik keterbatasan ada kelebihannya. Jadi kita memerlukan lebih banyak generasi muda penyandang disabilitas untuk lebih berdaya berkreasi, baik secara sosial media tentunya. Baik, untuk pemerintah sendiri telah memiliki sejumlah kebijakan inklusi nih Bu Angki, termasuk kewajiban kuota kerja. Apakah implementasinya itu sudah dirasakan di lapangan pekerjaan? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan juga memiliki peraturan turunan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Salah satunya ini adalah kita bicara tentang ekonomi, kuota untuk perusahaan
wajib merekrut penyandang disabilitas sebanyak 2% untuk negeri dan BUMN dan 1% untuk swasta. Tapi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Maka dari itu sebenarnya kebijakan yang belum terrealisasikan ini adalah satu kebijakan, yaitu peraturan pemerintah tentang insentif dan konsesi. Maka dari itu kami mendorong pemerintah saat ini dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo untuk segera mensahkan. Karena dengan insentif ini penyandang disabilitas bisa mendapatkan berbagai manfaatnya dari infrastruktur, fasilitas, dan segala macam. Konsesi ini diperlukan untuk perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha sehingga semakin banyak membuka kesempatan ekonomi kepada penyandang disabilitas. Maka ketika peraturan pemerintah tentang insentif dan konsesi ini telah disahkan, maka implementasinya ini harus diglorifikasikan dan eksekusinya harus diperkuat. Baik, terima kasih Bu Angki atas insight-nya. Ini semoga kedepannya lebih baik lagi buat saudara-saudara kita disabilitas, dan salam sehat Ibu. Baik, salam sehat. Baik, pemirsa, Executive Chairman MNC Group Haritano Sudibyo ini bersama dengan CEO atau Co-CEO MNC Group Angela Tano Sudibyo menghadiri acara Conference on Indonesia Foreign Policy yang digelar di Casablanca Hall, Jakarta Selatan. Forum ini menjadi sarana untuk menegaskan middle power sedang menentukan arah baru dunia dan dominasi Barat berakhir. Acara Conference on Indonesian Foreign Policy yang digelar di Casablanca Hall, Jakarta Selatan berlangsung meriah. Acara pesta diplomasi tahunan ini juga dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritano Sudibyo bersama dengan Co-CEO MNC Group Angela Tano Sudibyo. Keduanya terlihat antusias bersamaan hadir untuk menyaksikan acara yang membahas sejumlah hal soal arah dunia memasuki fase transisi menuju tatanan dunia berikutnya atau Next World Order. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi besar sebagai middle powers dalam menentukan bentuk tatanan dunia berikutnya. Dalam tatanan global yang baru, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, menempatkan Indonesia sebagai salah satu middle powers paling signifikan. Rekam jejak diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung, gerakan non-blok, hingga peran aktif di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memimpin gagasan global. Dari Jakarta, Muharlin Fakih Satrio, iNews melaporkan.